melakukan aktivitas kita, yaitu sebagai pengajar, pendidik terhadap santri-santri kita semuanya. Sebelum kita mulai, insyaallah kami akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama insyaallah pembukaan, kemudian yang kedua sambutan, kemudian insyaallah pada pukul 8.15 akan kita mulai sesi pertama dari daurah kita sampai pukul 9.45. Kemudian selanjutnya pukul 9.45 sampai pukul 10.00. Insyaallah kita break sebentar ya, untuk mungkin ada yang ingin meluruskan otot-otot yang tegang ya. Ya insyaallah ya, kita akan istirahat sebentar. Kemudian selanjutnya pukul 10.00 kita akan melakukan sesi yang kedua, dan pada pukul 11.30 sampai 12.45 kita istirahat, sholat, kemudian makan siang. Selanjutnya pada pukul 12.45 sampai pukul 14.00 kita akan melanjutkan sesi yang ketiga, dan setelah itu kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Ya, insyaallah nanti untuk tanya jawab bisa dengan tertulis, atau nanti insyaallah kalau rekan-rekan ada catatan, kita berikan catatan dengan pertanyaan langsung kepada Ustaz untuk pertanyaan-pertanyaan yang nanti bisa kita tanyakan kepada beliau. Baik, untuk memanfaatkan waktu, maka selanjutnya insyaallah kesempatan pertama ini akan kita berikan kesempatan untuk sambutan dari Ketua Panitia Pelaksanaan Daurah kepada Ustaz Muhammad Abdul Majid. Kepada beliau kami mempersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana rasulullah فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بكل حب واحترام وشوق نستقبلكم أستاذنا الفاضل أستاذ الخليل حفظك الله، ونرحب جميعا أيها الأفاضل الأساتذة والأستاذات الكرام في مسجدنا هذا المبارك إن شاء الله. Kami ucapkan ahlan wa sahlan pada Ustaz Abdul Khalid bin Hafizahullah dan pada para peserta daurah yang semoga pada Allah Taala, semoga kedatangan kita di daurah kali ini ikhlaskan Allah Taala dalam rangka belajar menuntut ilmu. Kemudian semoga kita bisa mengambil banyak faedah ilmu dari apa yang nanti akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Khalid Hafizahullah, dan bisa mengaplikasikannya kehidupan kita sehari-hari. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Ketua DKM Masjid Nurul Huda. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Muhyiddin. Kepada beliau sudah tepat kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT di pagi hari yang cerah ceria ini, bersamaan dengan hari jadi bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus. Kita diberi kesempatan oleh Allah SWT hadir di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberkahi apa yang menjadi usaha dan ikhtiar kita. Pertama-tama, atas nama DKM Masjid Thariqul Huda, kami sampaikan ucapan ahlan wa sahlan kepada Bapak Ustaz Abdul Halik MPD, kemudian kepada seluruh peserta daurah parenting. Kami mendapat laporan dari panitia bahwa kegiatan daurah kita kali ini dihadiri oleh 27 lembaga pendidikan maupun masjid, dan sekitar 205 peserta dengan lembaga atau peserta terjauh berasal dari Freepes. Insyaallah itu pahalanya ini jauh lebih besar dari saya dan hanya dalam titik-titik sampai sini. Mudah-mudahan dengan ikhlas bisa sampai ke sini dari Freepes. Bapak Ibu serta sekalian, kami selaku DKM Masjid Thariqul Huda ucapkan selamat datang di tempat kami, dan juga mohon maaf apabila dalam penerimaan kami ada yang tidak sesuai atau tidak berkenan di hati peserta sekalian, bahwa kita saat ini berada di satu era di mana loncatan teknologi yang luar biasa, dengan adanya kemudahan berupa informasi dan komunikasi yang kita dapatkan. Sejalan dengan itu, bahwa pendidikan di negeri ini secara umum hanya mencetak orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas, tetapi tidak dibarengi dengan akhlak yang benar. Sehingga kita temukan banyak orang-orang pintar yang akhir hidupnya itu di penjara, akhir hidupnya itu bermasalah. Karena itu kita punya tanggung jawab besar terhadap anak kita, terutama juga anak didik kita, di mana kita berada, untuk tidak hanya sekedar menjadikan mereka menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar,
menguasai ilmu teknologi, tetapi mereka menjadi orang-orang yang berakhlak mulia. Karena negeri ini akan maju, akan berada di posisi terbaik manakala orang-orang kita itu adalah orang-orang yang berakhlak. Karena itu kami menganggap penting mendatangkan satu kegiatan berupa daurah parenting. Daurah parenting ini inti atau garis besarnya adalah bagaimana kita mendidik anak-anak kita adalah menjadi anak-anak yang tidak hanya menguasai pengetahuan dan teknologi, tetapi juga memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik. Mungkin kita semua tahu bahwa imam-imam besar yang telah mewarnai dunia ini bukan lahir dari seorang ibu yang bergelar profesor, bukan lahir dari seorang bapak yang berpendidikan tinggi, tetapi lahir dari seorang tua yang sangat menjunjung tinggi akhlak, sangat menjunjung tinggi budi pekerti. Lahirlah mereka dan mereka menjadi orang-orang yang telah mewarnai dunia dengan karya-karya tulis. Karena itu kami berharap mudah-mudahan acara daurah ini nanti para peserta, Bapak Ibu sekalian, bisa membawa pulang ilmu yang nanti insya Allah akan diterapkan di tempat di mana Bapak Ibu berada. Kemudian sebagaimana Allah telah melindungi para peserta datang dari tempat, dari rumah masing-masing menuju sini dalam keadaan aman, dalam keadaan terlindungi, kami juga berdoa mudah-mudahan setelah selesai acara ini nanti para peserta bisa kembali dengan aman, dengan dalam lindungan Allah SWT. Insyaallah mungkin kali ini merupakan sesi pertama atau pertemuan pertama atau boleh dibilang seri pertama dari kemungkinan besar insyaallah nanti kegiatan serupa ini akan kita rutinkan di masa-masa yang akan datang, sehingga kita bisa memperoleh ilmu parenting ini secara utuh dan sempurna. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, apabila ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Kami ucapkan kepada Ustaz Muhammad Al-Talibati dan juga kepada Bapak Muhammad atas sambutan yang disampaikan. Insyaallah selanjutnya akan kita masuk kepada pembahasan materi pada sesi yang pertama. Tetapi sebelumnya, insyaallah kami akan menyampaikan beberapa hal di antaranya ada kajian, ya. Selama kajian, mohon kepada peserta untuk menyimak dengan seksama, dengan khusyuk, agar bisa memahami dari isi kajian dan insyaallah mudah-mudahan bisa kita laksanakan dalam aktivitas kita sehari-hari. Kemudian kedua, mohon dimatikan gadgetnya atau disarankan agar tidak mengganggu kegiatan selama kita mengikuti daurah. Dan bagi peserta yang mungkin membawa putra putri, nanti bisa dikondisikan ya agar tidak mengganggu kegiatan kita.
Dan tidak kalah pentingnya kita selama berada di masjid yang mulia ini, kita menjaga kebersihan, ketertiban, kenyamanan, ya, agar selalu dalam keadaan bersih dan nyaman. Kemudian selanjutnya adalah kita sampaikan profil dari Ustaz Abdul Farid Hafizahullah Ta'ala. Di antara aktivitas beliau adalah pendiri dan pengasuh pondok pesantren dan sekolah karakter Imam Syafi'i Semarang. Beliau juga adalah praktisi pendidikan formal sejak 1999 hingga saat ini. Beliau juga adalah praktisi pendidikan non formal sejak 2005 sampai saat ini. Kemudian beliau adalah fasilitator nasional pendidikan berbasis rumah. Beliau adalah praktisi pemetaan bakat. Kemudian beliau adalah konsultan sekolah berbasis pendidikan karakter Nabawiyah. Beliau juga adalah pengisi siaran pendidikan di Radio Utara Quran Semarang. Kemudian yang selanjutnya adalah beliau adalah penulis, dan di antara karya beliau adalah yang pertama adalah tafsir bakat, kemudian yang kedua pendidikan karakter Nabawiyah, kemudian yang ketiga recovery karakter berbasis fitrah, dan yang keempat kurikulum sekolah karakter Islam, dan lain-lain yang belum bisa disebutkan di tadi. Baik, saudara yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah selanjutnya akan kita ikuti kajian bersama beliau. Maka kepada beliau waktu terdekat yang berserahkan kepada Allah Subhanahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aslih lana sa'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Kepada yang saya hormati pengurus DKM Masjid Thoriqul Huda, rahimani rahimakumullah, kepada asatidzah, peserta pelatihan guru yang insya Allah kita laksanakan sampai sore nanti, rahimani rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, nikmat sehat waktu luang, sehingga kita bisa bersama-sama belajar di masjid yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati majelis ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk mengambil banyak faidah dari belajar bersama kita pada kali ini. Para pejuang pendidikan, para bapak ibu guru, ustadz dan ustadzah semuanya, pendidikan hari ini memang menjadi hal yang banyak sekali dikeluhkan, banyak sekali digelisahkan, bahkan banyak sekali juga baru saat ini metode pendidikan kita saat ini itu dicela banyak orang. Namun demikian, alhamdulillah atas nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
ternyata kemudahan Allah berikan bahwa kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala satu teladan, guru terbaik, pendidik terbaik yang pernah ada di muka bumi ini, yang hasilnya terbukti, diakui oleh kawan maupun lawan, dan itu adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan selalu kepada beliaulah bagaimana cara mendidik itu kita mengambil contoh. Tentu saja apa yang beliau contohkan, karena pendidikan itu merupakan muamalah, kita tidak bisa 100% untuk menerapkan dalam kondisi yang saat ini, apalagi kondisi di era revolusi industri 4.0, 4.0, dan sebentar lagi insya Allah kita masuk revolusi industri 5.0, 5.0, adanya artificial intelligence. Nah, yang 4.0 saja tentang HP kita tuh masih gamang, masih galau, sebentar lagi mau masuk 5.0. Tentu ini menggelisahkan kita, dan saya yakin para ustadz-ustadzah hadir di sini ya karena kegelisahan ini. Kita bingung, dicoba A ternyata anak nggak berhasil, dicoba B nggak berhasil, ya kata Ustadz Fulan nggak berhasil, kata Abah Fulan nggak berhasil, dan sebagainya. Kita sehingga hadir di sini untuk belajar bersama-sama lagi. Semoga Allah SWT memudahkan metode-metode untuk mendidik anak-anak kita di era revolusi industri yang menjelang 5.0 atau 5.0 ini. Nah, oleh karena itu kita akan belajar suatu hal yang tidak berubah sejak Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, yaitu an-nafas, jiwa. Nah, tentang jiwa ini, ya tentang jiwa ini, itu selalu terkait dengan ruh. Ya. Mohon maaf untuk ditampilkan apa namanya slide-nya. Ya, gitu. Ya. Tentang jiwa ini itu tidak terlepas dengan ruh, ya, tidak terlepas dengan ruh. Jadi tentang jiwa ini tidak terlepas dengan ruh, dan tentang ruh ini Allah Subhanahu wa taala sudah mengabarkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh, maka katakanlah ruh ini adalah urusan Robku. Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit sekali, pengetahuan tentang ruh ini. Jadi ilmu tentang ruh yang otomatis nanti terkait dengan jiwa, itu ilmu yang sedikit sekali Allah berikan pada kita. Nah, yang sedikit ini kalau kita nggak belajar, maka apa yang terjadi hari ini, kita ternyata mengikuti yang bukan dari Al-Quran dan As-Sunnah, tanpa kita sadari. Kita latah, ya, mengikuti apa kebanyakan dalam mendidik, walaupun mungkin itu adalah sifatnya muamalah, selama tidak bertentangan dengan syariat, tidak mengapa, tapi ternyata tanpa sadar kita tidak kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan hari ini mudah-mudahan kita diskusi bersama, karena di sini adalah saya yakin para ahli ilmu, para pejuang pendidikan. Semoga kita bisa menemukan sebuah rumusan yang nanti kita terapkan pada anak-anak kita untuk menghadapi era digital ini. Kita sedikit banyak belajar tentang roh ini. Dan pendapat tentang roh ini di kalangan para ulama itu ikhtilafnya itu tajam sekali. Perbedaan pendapatnya tajam sekali. Antara guru dan murid, antar sesama ulama itu berbeda-beda. Dan saya banyak menukil tentang roh dan jiwa ini dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, ini tentang ruh. Makanya nanti kalau ada hal yang mungkin berbeda pendapat dengan asatidzah semuanya, nanti mohon ditahan sejenak, ya sebab memang di sini banyak perbedaan tentang masalah ruh ini. Terkait dengan roh ini, ya,
dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yang intinya bahwa roh-roh anak Adam itu diciptakan ketika Adam diciptakan, yaitu ketika Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Adam diusap punggungnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditunjukkan kepada Adam dengan tangan Allah Subhanahu wa taala bahwa ini adalah anak keturunanmu. Nah, itu di alam ruh, yang dimana Allah Subhanahu wa taala mengambil persaksian ya kepada calon-calon anak Adam tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alastu birabbikum qalu bala sahidna, bukankah aku ini adalah Rob kalian? Maka mereka mengatakan, benar, engkau adalah Rob kami dan kami telah bersaksi, kami telah bersahadat. Nas inilah yang menunjukkan bahwa setiap anak yang lahir itu sudah Islam. Karena mereka ketika belum menjadi janin, sebelum roh ditiupkan ke dalam jasad, ya, itu mereka sudah mengakui bahwa Allah adalah Robnya. Sehingga mereka lahir sudah Islam. Inilah fitrah. Ya, inilah fitrah yang insya Allah akan kita bahas nanti. Nah, terus kemudian ketika terbentuklah janin, 40 hari berbentuk nutfah, 40 hari berbentuk alaqah, 40 hari berikutnya berbentuk mudghah, sehingga berusia 120 hari, ya, maka terbentuklah janin, ya, jasad, ya, jasad. Nah, sifat ruh itu adalah sifat kebaikan, sifat lembut kata Ibnu Taimiyah, sifat ilahiyah, sabar, tawadhu, ya, dermawan, itu sifat-sifat mulia ada di ruh. Sedangkan sifat jasad itu berlawanan dengan sifat ruh, yaitu cenderung ke sifat hayawaniyah. Sifat hayawaniyah itu cenderung asubuiyah, yaitu buas, suka merampas, menyerang, menindas, ya. Kemudian bahimiyah, yaitu menuruti hawa nafsu, menuruti keinginan tidur, makan. Nah, ini dua sifat yang berbeda antara ruh dan jasad. Nah, setelah 120 hari, maka ruh ditiupkan ke jasad, ya, fayan fuhu fi ruh, ya, kemudian ditiupkan ruh wayuk ma'ruf bi arba'i kalimatin, kemudian ditetapkan empat takdir, 4 ketetapan, bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun asy'idun. Jadi ditetapkan rezekinya, ajalnya, amalnya, dia apakah menderita ataukah bahagia. Nah, ini setelah ruh ditiupkan ke jasad, maka jadilah dia jiwa. Nah, jadilah jiwa. Jadi inilah bedanya antara ruh dan jiwa. Ya, ar-ruhu dakhilul jasadi la tusamma ruhun. Ruh yang sudah masuk ke dalam jasad tidak disebut lagi ruh. Ya. Bal tusamma nafsun. Akan tetapi disebut menjadi jiwa. Ya. Wa idza kharajat minal jasad tusamma ruh. Dan jika keluar dari jasad maka akan menjadi ruh lagi. Itu nama. Tapi hakikatnya sebenarnya sama. Ya, cuma namanya saja yang berbeda. Dan ini pendapatnya Ibnu Taimiyah rahimahullah terkait dengan masalah penamaan jiwa ini, ya. Nah, jadi kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan roh yang ditiupkan dalam jasad adalah jiwa, yang nanti jiwa itu akan terpisah lagi dengan jasad karena kematian. Nah, ini pendapat Ibnu Taimiyah bahwa roh yang sudah menyatu dengan jasad maka dinamakan an-nafas, yaitu jiwa. Nah, jiwa dalam bahasa Indonesia itu diartikan dua bahasa, dua kata. Yang pertama adalah nafs, yaitu jiwa. Nafs yang dimaksud adalah diri. Maka bisa kita katakan diri kita itu ya jiwa kita ini, ya. Diri kita ini ya jiwa kita ini. Sebab nanti ketika jasad kita rusak, maka keluarlah roh itu, ya. Jadi jasad rusak maka jiwanya sudah rusak. Kalau jiwa itu kan berarti perpaduan antara ruh dan jasad. Nah, maka begitu jasad rusak ya lepas sudah. Akhirnya rohnya lepas. Maka dicabut ruh. Ya. Karena lepas dari jasad maka disebut ruh lagi. Yang besok roh itulah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentang jiwa. Nah, kemudian maka dari sifat ilahiyah, kebaikan, dan sifat bahimiyah, hayawaniyah tadi, terbentuklah jiwa, dan jiwa itu adalah sifat insaniyah. Inilah
kekhususan manusia yang membedakan dengan makhluk yang lainnya, yaitu di an-nafs ini, sifat insaniyah yang merupakan perpaduan dari keduanya. Ini berbeda dengan sifat benda mati, berbeda dengan sifat binatang, juga berbeda dengan sifat malaikat. Ini. Nah, ini tentang jiwa, dan ini pendapat dari Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sehingga jiwa manusia itu ya terurai berdasarkan kabar yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, bahwa jiwa manusia itu ada tiga kondisi. Tiga kondisi ini itu bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisah-pisahkan. Karena menyatu tadi, ya. Jadi roh dan jasad menyatu jadi satu, itu nggak bisa dipisah. Nggak bisa dipisah-pisahkan, tapi bisa dibeda-bedakan. Nah, pembedaannya ini ada disebutkan di ayat-ayat di Al-Quran. Ya, menjadi tiga. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nafsa la ammaratun bisu." Ya, sungguhnya jiwa itu cenderung kepada perkara-perkara yang buruk. Nah, ini sering disebut dengan an-nafsul ammarah. Ya. Jadi kalau dia menyimpang dari hal-hal atau batasan syariat menjadi perkara buruk, itu berarti bukan nafsul ammarah tapi ammarah bisu. Tapi kalau ila marohimarobi, dia tersebut disebutkan kecuali yang Allah rahmati, yang dikendalikan dengan keimanan, maka jadi ammarah, dan ammarah ini mulia. Antara di situ ada keberanian, ada an-nasat, kerja keras, di situ ada al-munafasah, ya, ada di situ ada kemudian al-fasohah, itu masuk ke dalam ammarah. Kemudian jiwa yang kedua yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala uqsimu bin nafsil lawwamah, yaitu jiwa yang bimbang. Ya. Jiwa yang bimbang, jiwa yang menyesal, jiwa yang berbolak-balik. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ya. Nah, ini tiga jiwa ini yang kemudian kita bahas terus sampai nanti di rapot, karena memang semua yang kita didik ya tiga ini. Diri anak itu ya tiga jiwa ini. Maka berputar-putar kita mendidik mereka dengan metode apapun yang kita lakukan kepada mereka, semua berkisar antara tiga jiwa ini, tidak bisa lepas. Karena diri anak kita ya tiga jiwa ini, bukan yang lain. Inilah yang Allah kabarkan kepada kita melalui Al-Quranul Karim, yang ini adalah sedikit yang kita miliki. Nah, sehingga kalau kita nggak mau mempelajari ini, tiga jiwa ini, otomatis kita akan terjebak dengan metode yang lain. Karena kita sudah terdesak harus mengajar anak kita, harus mendidik anak kita, sementara kita nggak punya metode. Akhirnya mau nggak mau, daripada nggak terdidik, kita pakai apapun selama tidak melanggar syariat. Tapi ternyata ada contoh terbaik, yaitu contoh dari Nabi SAW yang dasarnya adalah tiga jiwa ini. Nah, ini. Nah, nafsul ammarah ini menjadikan seseorang ya cenderung bergerak. Ya, nafsul ammarah itu menjadikan seseorang cenderung bergerak. Jadi kalau ada anak atau kita atau manusia tidak betah duduk lama, ya, dia itu gerak terus sampai kita mengatakan nggak punya lelah, kelebihan energi sampai nggak boleh makan coklat, nggak boleh minum gula, ya. Itu indikasi bahwa nafsul ammarahnya mendominasi anak itu. Mendominasi. Walaupun semua anak punya, bisa bergerak semua, tapi ada yang terdominan di bidang itulah. Dominasi inilah yang nanti kita sebut dengan al-mauhibah atau bakat, yang akan kita bahas nanti. Ada yang dominan. Nah, jadi cenderung bergerak. Kemudian nafsul lawwamah, ya, yang bolak-balik, ya. Dia itu akhirnya cenderung untuk berpikir. Inilah anak-anak yang hafalannya gampang, ya, nilai matematikanya bagus, cerdas, ini ya, ini mudah paham kalau diterangkan, suka duduk lama menulis membaca, ini. Nah, ini cenderung berpikir, dan tidak semua anak seperti ini, dan keduanya hebat semua. Sebab tiga jiwa ini adalah mulia jika dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkendali dengan keimanan. Gitu. Kemudian jiwa yang ketiga adalah nafsul mutmainnah, yaitu cenderung berperasaan. Ini kadang pada anak sifatnya diam, tenang, suruh maju ke depan nggak berani,
dikerasi sedikit mogok sekolah, itu karena didominasi oleh nafsul mutmainnah. Jadi kesimpulannya, 3 jiwa ini itu pada anak itu ada semua. Tapi ternyata masing-masing memiliki dominasi yang berbeda-beda. Kita harus kita kenali mereka. Dan itu enggak berubah sampai mereka dewasa nanti. Ya, yang dominan itu yang kita sebut dengan bakat nanti. Nah ini. Nah terus kemudian selanjutnya, ya, 3 hal ini cenderung bergerak, berpikir, dan berperasaan, inilah merupakan 3 karakter dasar manusia. 3 karakter dasar manusia, ya ini 3 ini. Kalau salah satu ini tidak ada, maka unsur kemanusiaannya berarti tidak sempurna. Ya, ada manusia pintar berpikir, perasaannya cerdas sekali, tapi sama sekali nggak bergerak, maka peran kemanusiaannya bisa berkurang. Ini, ya, sama sekali nggak bisa bergerak. Demikian juga manusia bisa bergerak, ya, punya perasaan tapi nggak bisa berpikir sama sekali, ya, ngitung uang saja bingung, padahal itu keterampilan dasar. Ini juga nanti akan ada permasalahan di situ. Atau mungkin bisa bergerak dan berpikir tapi nggak punya perasaan, ya, sehingga hidup di masyarakat itu selalu dimusuhi oleh tetangganya. Nah ini juga akan bermasalah. Nah ini makanya 3 sifat dasar ini kita tumbuhkan semuanya pada anak-anak kita. Baik gerakannya dalam beramal, ketika sholat, ketika beramal soleh, baik berpikirnya sehingga mereka bisa menerima ilmu, ataupun perasaannya sehingga mereka ikhlas ketika beribadah. Nah 3-tiganya kita tumbuhkan. Kalau 3-tiganya nggak kita tumbuhkan, tidak sempurna unsur kemanusiaannya. Ya, bisa jadi nanti kita mendidik mereka seperti mesin, hanya gerakan saja yang kita didik. Bisa jadi kita mendidik mereka seperti melatih hewan sirkus, hanya pikiran dan gerakan saja, perasaannya tidak. Ya, maka 3-tiganya harus kita tumbuhkan, sehingga kita tidak memesinkan manusia atau kita membinatangkan manusia. Dengan apa? 3-tiga ini kita masukkan semua dalam pendidikan atau pembelajaran kita kepada anak didik kita. Ini. Terus kemudian tentang nafsul mutmainnah, itu sifatnya bagaimana? Ya, sebagaimana di surat Al-Fajr ayat yang ke-30, ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya, maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Kalau melihat nas ini, berarti jiwa yang ini, ya, itu jiwa yang cenderung tenang, cenderung berperasaan, cenderung diam, ya. Maka kelembutan itu pada diri anak kita atau kita, diri manusia, itu yang mendorong adalah nafsul mutmainnah. Ini. Jadi selalu cenderung lembut. Jadi kelembutan anak itu selalu ada. Jadi kalau anak kok nggak bisa lembut, walaupun dia mungkin galaknya kayak apapun, kelembutan tetap ada karena Allah menciptakan manusia ada nafsul mutmainnahnya. Ya. Jadi terus kemudian ini nggak bisa lembut, bakatnya keras, ya tetap lembutnya dikuatkan, ma'ruf. Karena punya anak itu nafsul mutmainnah, punya semuanya. Kalau nggak punya bukan manusia namanya. Sehingga dikuatkan kelembutannya. Kemudian yang kedua yaitu nafsul ammaroh, cenderung bergerak. Ini sebagaimana firman Allah SWT di surat Yusuf ayat 53. Ya, yaitu wa ma ubari'un nafsi inna nafsala ammaratun bisu ila marhima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak membebaskan jiwaku karena sesungguhnya jiwa itu selalu menyuruh kepada kejahatan kecuali jiwa yang dirahmati oleh Robku. Jadi ammaroh itu sebenarnya kalau nggak dirahmati Allah SWT tidak dikendalikan keimanan. Jadi bisu, ammaratun bisu, cenderung kepada keburukan, maka dikendalikan, maka jadilah sesuatu yang mulia. Ini contoh terjadi pada diri sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau itu memiliki sifat ammaroh yang dominan. Walaupun juga beliau memiliki mutmainnah, juga memiliki lawamah, tapi beliau didominasi oleh ammaroh. Sejak beliau kecil, kalau dalam riwayat di kitab Ashabur Rasul karya Mahmud Al-Misri, itu beliau kecil itu suka berkelahi, karena ammarohnya kuat. Setelah dewasa, sebelum masuk Islam, galaknya luar biasa, ya. Sering menindas kaum muslimin, ammarohnya luar biasa, sehingga bisu, karena apa? Tidak dikendalikan keimanan. Setelah beliau masuk Islam,
beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, bisuknya hilang, tapi amarahnya tidak hilang. Nah itulah, maka disebutkan ada dominasi tadi pada masing-masing orang. Amarahnya tidak hilang, tapi amarahnya ini tetap menakut-nakuti orang. Siapa yang ditakuti? Orang kafir. Dan bahkan bukan hanya manusia saja yang takut dengan amarahnya Umar, tapi setan pun minggir ketika Umar lewat dalam satu gang. Jadi ini ilama rohimah robi itu ya ketika amarah dikendalikan, ya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikendalikan dengan keimanan, maka menjadi mulia. Jadilah as-sajaah. Ya, jadilah al-himmah. Jadilah al-munafasah. Jadilah al-ghairah, cemburu. Ya, al-munafasah ingin unggul. Ya. Kemudian jadilah al-fasohah, fasih. Dan itu sifat-sifat itu dimiliki oleh Umar bin Khattab. Ya. Cemburunya Umar bin Khattab ketika Rasulullah SAW menyebutkan kepada para sahabat, sesungguhnya tidak ada manusia di muka bumi ini, ya, dan di bawah langit ini yang lebih jujur dan lebih memenuhi janji daripada Abu Dzar. Sahabat yang lain samina wa ta'na, tapi apa yang dikatakan Umar karena sifat ghairahnya tadi, karena amarah tadi, ya, wahai Rasulullah, benar engkau melihat dia seperti itu. Seolah-olah beliau itu protes, kok tidak saya? Gitu. Maka Rasulullah mengatakan benar, maka kenalilah dia wahai Umar. Itu sifat Umar bin Khattab, dan Rasulullah tidak pernah kemudian, wahai Umar kamu tuh jangan galak-galak kayak begitu. Lembutlah seperti Abu Bakar, tidak pernah. Bahkan Umar sering mengatakan, wahai Rasulullah izinkan aku untuk memenggal lehernya berkali-kali itu. Ya, bahkan ketika beliau wafat pun juga mengatakan, barang siapa yang mengatakan Rasulullah wafat, aku akan penggal lehernya. Itu kan orang kebayang kalau zaman sekarang ini kan galaknya luar biasa kan. Tapi itu mulia karena apa? Dikendalikan oleh keimanan. Ilama rohimah robi. Nah ini nafsul amarah. Nah sehingga nafsul amarah ini cenderung segera bertindak untuk mewujudkan kemauan, ya, sehingga sifatnya keras. Keras terkendali. Dan ini kalau ada anak seperti ini sering sekali kita sebut dengan istilah kinestetik. Nah ini sebenarnya itu didominasi nafsul amarah dia itu. Dan itu mulia. Ya. Rasulullah tidak pernah menghentikan Umar untuk diam. Umar kamu pemalu lah kayak Utsman, tidak. Umar kamu kayak Abu Bakar yang lembut kayak gitu, kamu jangan galak-galak begitu, tidak pernah. Maka menghadapi anak-anak yang kinestetik itu bukan untuk duduk tenang, dipaksa duduk tenang, nggak bisa mereka. Mereka selalu bergerak sebagaimana Rasulullah juga menyikapi terhadap Umar bin Khattab. Ya. Ini, karena itu nggak bisa berubah karakternya seperti itu. Nah ini antara lain seringnya kita seolah-olah bahwa anak kinestetik itu dikurangi makanan energinya dengan melarang makan coklat, melarang makan gula dan sebagainya, ya. Terus akhirnya diharapkan duduk tenang seperti teman yang lawamah yang lainnya, ya nggak bisa. Muncullah akhirnya anak-anak terlukai fitrahnya sehingga mereka berontak setelah besar, ya akibat kita tidak memahami karakter mereka. Padahal Rasulullah sudah mencontohkan hal ini. Ini. Terus berikutnya adalah nafsu lawamah. Ya. Nafsu lawamah ini adalah menjadikan seseorang itu cenderung berpikir, ya, sehingga cenderung labil, banyak pertimbangan, argumentatif, sehingga sifatnya itu kadang lembut, kadang keras, tengah-tengah. Sehingga orang yang dominan di nafsu lawamah itu, dia itu pemikir, sehingga kelihatan wajahnya itu datar, galak yang enggak, baperan juga enggak, itu kan. Jadi ini ketemunya anaknya datar tapi pinternya masya Allah. Memang anak-anak yang cenderung IQ-nya kuat ini kan IQ ini kan, ya ini IQ. Kalau yang fisik tadi amarah tadi itu physical question, ya PQ. Kalau kemudian yang mutmainah tadi adalah emotional question, EQ. Semuanya hebat itu. Nah yang ini tuh IQ. Ini anak-anaknya biasanya datar, cuek gitu kan, ya cuek, datar tapi pinternya masya Allah. Ya geraknya juga nggak begitu dominan, bapernya juga nggak dominan, tapi dia pinter. Nah, ini ada ciri-ciri anak seperti ini. Nah, anak yang tipe yang ketiga inilah yang saat ini itu baru digandrungi, dianggap anak yang hebat, ya, ikut olimpiade matematika, ikut hafalan Quran, ikut hafalan hadis, ikut ini, ikut itu. Karena saat ini pendidikan kita ini di antara tiga jiwa ini mana yang terlalu dikonsentrasikan? Mutmainah, amarah ataukah lawamah? Lawamah. Sehingga kita bisa menyimpulkan pendidikan kita saat ini belum merata di dalam mendidik tiga jiwa anak itu. Kesimpulannya itu.
Maka hari ini kita berusaha untuk meratakan, ya, sehingga semuanya kena. Ini belum merata, masih konsentrasi di tengah-tengah, ya, konsentrasi di tengah-tengah yaitu nafsul lawamah. Padahal semuanya itu harus ditumbuhkan, ya, karena semua adalah mulia. Nah sekarang kita lihatlah contoh sahabat Khulafaur Rasyidin. Siapa yang cenderung di nafsul mutmainah? Abu Bakar dan Utsman yang pemalu. Maka al-haya itu masuk di mutmainah. Al-khilm itu masuk di mutmainah. Ya, arifku, ya, lembut, lemah lembut itu masuk di mutmainah. Nanti kita urai menjadi 40 pilar itu, sifat-sifat itu. Kemudian siapa sahabat yang dominan di ammaroh? Yaitu Umar bin Khattab. Siapa yang cenderung di lawamah? Yang cenderung gaul, datar? Ali bin Abi Thalib. Dan itu ada hadisnya. Arafu umati bi umati Abu Bakar, umatku yang paling lembut Abu Bakar. Ya. Wa asadua fi amrillahi Umar, yang paling tegas dalam urusan agama Umar. Ya. Wa asdaquha hayaan Utsman, yang paling pemalu Utsman. Wa aqdhuhum Aliun, dan yang paling adil adalah Ali. Sehingga dari Khulafaur Rasyidin aja sudah 3 ini sudah tampak, apalagi sahabat yang lain kayak Mu'adz bin Jabal itu di Lawamah. Ya, Zaid bin Sabit di Lawamah. Khalid bin Walid di mana? Ammaroh, ya, seperti itu. Jadi kita sudah kebayang, maka bakat nanti ya seperti itu. Kita membayangkan sahabat saja sudah ketahuan unik-uniknya lah, unik itulah bakat mereka. Nanti pada anak-anak kita juga akan mudah menemukan bakat mereka. Jadi secara asal pendidikan yang dicontohkan oleh Nabi SAW itu mudah dan murah. Kita sepakat insya Allah, mudah dan murah. Maka kalau pendidikan itu sulit dan mahal, kita perlu bertanya, ada apa? Ya, ada apa? Maka indikator antara lain kita sudah pada track yang dicontohkan oleh Rasulullah itu adalah pendidikan itu mudah dan murah. Ini. Terus selanjutnya, kondisi jiwa manusia ini, ammaroh itu berada di fisik, sehingga banyak gerakan. Ya. Nah, fisik ini didorong oleh al-hawa namanya. Fisik itu adalah tampaknya. Kalau al-hawa itu adalah pendorongnya, kemauan. Al-hawa itu kemauan. Jadi kadang disebutkan fisik, al-jism, kadang disebutkan al-hawa. Al-hawa itu pendorongnya, fisiknya itu yang tampak gerakan itu. Cenderung berpikir ini adalah di al-akal, akal. Ya. Kemudian cenderung berperasaan ini ada di al-qalb, yaitu di hati. Ini 3 kondisi jiwa. Jadi hati, akal, dan fisik, 3-tiganya kita didikkan pada anak kita. Ya. Terus kemudian sistem berpikir manusia itu ada 3. Ya, ada berpikir dengan fisik. Loh kok ada. Ya, yang disebut dengan pikiran bawah sadar. Orang yang sering mengatakan berpikirnya jangan pakai dengkul, gitu ya. Itu maksudnya berpikir dengan fisik. Ya, berpikir pendek, refleks, singkat. Ya contohnya ketika kita naik sepeda motor, ya ada orang lewat mendadak di depan, kita narik rem kan nggak mikir. Tangan kita otomatis narik rem, atau kaki kita menginjak rem, atau mobil menginjak rem mobil. Itu kita nggak mikir, otomatis refleks, itulah bawah sadar. Itu yang disebut dengan berpikir di fisik. Ya ini, itu kita kuatkan pada diri anak kita. Ya, terus kemudian berpikir sadar. Sadar itu ya ketika kita menghitung uang di dompet itu sadar banget. Gitu. Ya ini, itu sadar. Gitu, ya. Kemudian ngitung tanggal, itu tanggal berapa itu sadar banget ini. Ini uang tinggal sekian, sementara harinya masih sekian, itu sadar banget itu. Nah, ini termasuk di situ. Nah, yang atas sadar ini, ya itu yang berpikir itu tidak lazim, tidak umumnya, ya tidak umumnya. Seperti tadi malam kita guyonan sama Ustadz Warsono ya. Saya nggak pernah makan malam, Ustaz. Seumur-umur nggak pernah makan malam. Saya kaget itu. Ya. Ya. Paham nggak maksudnya? Beliau tuh seumur-umur nggak pernah makan malam sejak bayi sampai sekarang. Karena malam nggak bisa dimakan. Ya itu kan. Nah ini termasuk berpikir atas sadar. Karena beliau yang mengucapkan ini, saya yakin beliau itu dominan di nafsul mutmainnah. Ya, gitu. Benar nggak Ustaz? Iya, kayaknya begitu. Iya. Dari gejala kita guyon dan sebagainya ketahuan itu. Yang lain bingung, masa nggak mungkin kalau antum itu nggak makan malam, gimana bisa?
Akhirnya dengan mengatakan seperti itu malam itu nggak bisa dimakan, yang bisa dimakan itu nasi, bebek goreng itu bisa. Kalau malam nggak bisa dimakan. Nah ini termasuk pikiran atas sadar, yang berpikir lebih, yang kadang-kala orang nggak berpikir sampai ke sana. Ya itu paling sederhananya seperti itu, paling sederhana. Nah kemudian ada lagi pertanyaan yang menggunakan atas sadar. Jawabannya itu pakai atas sadar. Sekarang orang lagi rame-rame Agustusan ada tarik tambang. Coba kenapa tambang itu kok ditarik? Jawabannya kan sederhana, karena tambang nggak bisa didorong. Nah ini itu atas sadar kan, kalau sadar tuh ya biar menang gitu ya, karena di sana ada tarikan yang berlawanan arah, maka kita harus tarik, kalau nggak kita tarik kita kalah, itu sadar. Tapi atas sadarnya karena tali nggak bisa didorong. Nah ini itu atas sadar yang sangat sederhana. Ya termasuk ada pertanyaan, ya mendoakan orang mati boleh apa tidak? Ada yang mengatakan juga boleh. Masa orang masih hidup didoakan semoga kamu mati? Nah ini termasuk berpikir ya, berpikir atas sadar yang sangat sederhana. Dan semua manusia baik muslim maupun kafir itu punya pikiran ini karena mereka manusia. Contoh Newton, dia menemukan gaya gravitasi, ya itu menggunakan pikiran bawah sadar, sadar apa atas sadar? Atas sadar. Karena apa? Semua orang ribuan tahun sebelumnya benda jatuh ke bawah itu ya nggak dipikir. Ya namanya benda jatuh secara sadar ya ke bawah, itu pikiran sadar. Tapi Newton berpikir kok bisa, gitu ya. Nah, kok bisanya itu adalah berpikir lebih tinggi lagi, lebih mendalam lagi, itulah menggunakan pikiran atas sadar. Ternyata ini perlu ditumbuhkan pada anak-anak kita. Dan ini pikiran yang tidak logis. Termasuk cara mendidik anak-anak kita pun, mendidik hati ini adalah dengan cara yang tidak logis nanti. Insya Allah nanti kita bahas. Mendidik dengan cara yang tidak lazim, yaitu pendidikan hati. Yang nggak masuk akal. Nanti ini yang akan kita bahas, ya. Karena apa? Saat ini kita sering sekali mengikor kepada pendidikan-pendidikan yang hanya lazim saja. Ya, karena dasarnya adalah hal logika. Sementara mendidik ada yang di luar logika. Dan itu dicontohkan oleh Nabi SAW, yaitu dengan pendidikan hati. Nah ini contoh 3 pikiran. Nah ini dasar nas dalilnya ya, nggak saya bahas panjang-panjang. Ini bawah sadar, kemudian sadar ini adalah juga ada di surat Yusuf, ya. Kemudian atas sadar pun juga ada di surat Al-Hajj ayat 46. Nah ini nas-nas tentang bawah sadar, sadar dan atas sadar. Atas sadar itu berpikir dengan hati. Nah kemudian berpikir sadar itu berpikir di otak. Nah, berpikir di otak. Bawah sadar itu berpikir di badan, atau di gerakan. Kemudian atas sadar berpikir di hati. Nah, berpikir di hati. Nah, sementara ini yang kita pahami, pusat berpikir itu di mana? Secara umum, otak. Padahal menurut nas tadi, ya, pusat berpikir itu bukan di otak, tapi di hati. Inilah perbedaan yang sangat mencolok sekali. Perbedaan yang sangat mendasar dan prinsip sekali. Kita salah memahami ini, salah didik pada anak itu. Inilah yang mungkin pada saat itu Nabi mendidik itu dengan cara yang tidak lazim. Ingat Nabi bersabda, badal Islamu horiban. Ya, fasayaudu horiban kama bada'a. Islam datang itu asing, termasuk cara mendidik Nabi itu asing. Aneh cara mendidik Nabi itu tidak umumnya orang Arab waktu itu. Ya. Kemudian nanti akhir zaman akan menjadi asing lagi. Sehingga cara mendidik Nabi itu nanti di akhir zaman itu aneh lagi itu. Padahal mereka mengakui bahwa hasil dari pendidikan Nabi ini betul-betul diakui lawan maupun kawan. Ini. Nah, ini antara lain nanti kita banyak membahas di mana sih sebenarnya pendidikan kita ini yang hilang itu di mana dengan membahas 3 jiwa ini. Terus kemudian jika hati tidak digunakan untuk berpikir, ya, jika hati tidak digunakan untuk berpikir, sehingga ada yang hilang dalam berpikir, cukup batasannya otak. Pokoknya yang nggak logis nggak diterima. Ya. Maka ini sudah diperingatkan oleh Allah SWT di surat Al-A'raf ayat 179. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi mereka tidak menggunakannya untuk berpikir, memahami ayat-ayat Allah, memahami tanda-tanda dari Allah. Kemudian di berikutnya itu disebutkan ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak.
balhum adzol, bahkan lebih sesat lagi. Nah, akhirnya dengan nas ini menunjukkan bahwa jika hati ini tidak ditumbuhkan, hati ini tidak digunakan untuk berpikir, berarti kal an'am, bagaikan binatang. Kalau kita hanya mendidik akal dan fisik saja, dengan cara mendidik akal dan cara mendidik fisik, ya berarti kita mendidik seperti melatih hewan sirkus. Ini, kalau kita tidak didik hati mereka dengan metode pendidikan hati yang disebut tidak lazim tadi. Ini. Jadi sering terjebak. Bahkan ada seorang profesor yang menyebutkan bahwa pendidikan kita hari ini itu tidak ada pendidikan hatinya. Hanya di akal fisik. Sehingga beliau mohon maaf ya menyebutkan pendidikan kita cenderung membinatangkan manusia. Ini. Nah, inilah kita pentingnya mengenal jiwa anak di sini. Karena ini yang membedakan manusia dengan binatang ya di sini, di kolab. Ya. Jadi kal an'am. Ini adalah refleks yang badan ini tadi, ya. Refleks itu ya kayak latah, itu kan kadang ada orang ketika dibentak langsung kuda. Itu adalah refleks. Ya, itu berpikir dengan badan. Ini ya. Kalau kita mengatakan berpikir dengan dengkul gitu ya. Otaknya jangan taruh di lutut gitu kan, ada bilang begitu. Maksudnya itu juga boleh-boleh saja diperlukan. Bahkan dalam kita hidup sehari-hari itu yang mendominasi itu bawah sadar apa atas sadar? Bawah sadar. Kita berjalan saja pakai bawah sadar. Kita mandi pakai bawah sadar, apalagi ibu-ibu masak ya. Bisa memasak sambil nyuapin anak, sambil nyetrika, itu bawah sadar semua itu, ya. Otomatis refleks semuanya itu. Dan ternyata memang seorang ibu-ibu itu cenderung di bawah sadar, itu kuat banget. Sehingga mereka disebut multitasking, ya. Ya, kalau bapak-bapak nyuapin ya nyuapin doang. Ya. Tapi ibu-ibu sambil macam-macam, ya. Termasuk sambil update status itu bisa itu, ya. Ya, jalan semua karena cenderung direfleks, ya, refleks. Logika kemudian intuisi. Nah, ini. Nah. Kemudian sekarang dengan menghafal Al-Quran, dengan melihat 3 kondisi jiwa. Ya, menghafal Quran, hafalannya itu ada di fisik. Masuk refleks. Ya, buktinya ketika kita membaca Al-Fatihah, kita enggak mikir satu huruf. Bahkan sambil lihat apapun tanpa sadar sudah waladhdallin amin gitu, ya itu. Iya, itu memori. Jadi hafalan itu ada di bawah sadar. Gitu. Bawah sadar. Nah, kemudian akal sadar digunakan untuk apa? Memahami makna. Memahami makna ini dengan pikiran sadar. Nah, kemudian gunanya atas sadar atau hati ini apa? Terkait dengan hafalan Quran, yaitu rasa. Yaitu keikhlasan itu ada di hati. Maka kalau kita mengajarkan Al-Quran kepada anak kita, hanya hafalan saja, tanpa diajarkan tentang maknanya, tanpa ditumbuhkan keikhlasannya, itu mirip seperti kita menginstal aplikasi MP3 ke dalam flash disk atau laptop. Di play, bunyi, laptop nggak paham maknanya, habis itu matikan selesai. Kalau kita hanya mengajarkan hafalan itu hanya hafalan saja tanpa ada makna dan tidak ditumbuhkan keikhlasan. Ini perlu hati-hati kita. Bisa-bisa kita dalam mengajarkan Al-Quran kepada mereka seperti install MP3 player. Ini kalau hanya hafalan saja. Ini. Kemudian kalau kita mengajarkan hafalan Quran hanya pemahaman dan hafalan saja. Pokoknya kamu nanti kalau sudah bisa hafal Quran dan paham, udah kamu nggak repot-repot cari pekerjaan. Pasti orang banyak nerima kamu, pasti gaji akan besar. Sudah, jadinya apa? Bukan jadi manusia itu. Ya, itu bagaikan hewan sirkus. Binatang bio dilatih untuk baca bismillah, bisa apa tidak? Bisa. Dia paham, maknanya itu paham ketika mungkin ada reaksi tertentu, orang lagi apa, dia baca bismillah. Kemudian dia bisa melafalkan ya bismillah itu. Nah, makanya 3 ini harus lengkap. 3 harus lengkap. Maka nanti kita bahas mendidik fisik bagaimana, akal bagaimana, hati bagaimana. Ini kondisi jiwa ketika sedang sholat, hafalan, gerakan sujud, ruku, ya, duduk di antara 2 sujud, berdiri, i'tidal dan sebagainya. Kemudian kita mengucapkan dengan lisan ini, bunyi lisan ini, ya, Allahu Akbar. Kemudian kalau jahar ya suratnya kita baca jahar, itu ada di bawah sadar.
ya, di memori. Kemudian akalnya ini memahami makna bacaan dan gerakannya. Saya sedang sujud, merasakan, memaknai oh sujud itu seperti ini. Memahami setiap gerakan dan bacaan yang dilakukan. Kemudian hati inilah letak keikhlasan, kekhusyuan dan ihsan itu ada di hati. Ya, seolah-olah melihat Allah, ya. Anta Buddha ka'annaka taroh fa ilam takun tarahu fa innahu yaroh. Ini ada di sini. Nah, ini tiga hal ini harus mencakup semuanya ketika mengajarkan sholat kepada mereka, sehingga benar-benar sholat ini ya menjadi pencegah kemungkaran bagi mereka. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi tiga-tiganya, tiga jiwa ini tersentuh semuanya. Nih. Kemudian disiplin sekarang. Sekarang ini sering sekali kita mendengar ada pendidikan karakter. Tapi kalau kita lihat metodenya itu pembiasaan-pembiasaan. Masuk masjid sandalnya harus rapi. Wah, masya Allah disiplinnya luar biasa. Kemudian ketika terima kasih, ketika dikasih orang terima kasih, ketika salam mohon maaf, refleks semuanya. Ya, bagus sekali. Ternyata di situ hanya conditioning. Itu ada disiplin, itu tertib mentaati aturan pada setiap amalan. Tertib. Aturannya begini, SOP-nya begini. Itu fisik. Itu disiplin fisik namanya. Sementara disiplin bukan hanya ini saja. Ternyata ada namanya disiplin akal. Ya, yaitu apa? Tertib berilmu pada setiap amalan. Itu disiplin akal. Aku melakukan ini ada dasar ilmunya enggak ya? Ini bid'ah apa enggak ya? Ini melanggar syariat apa enggak ya? Itu disiplin akal. Bukan hanya sekedar tertib SOP. Dan yang lebih tinggi lagi tingkat disiplin, yaitu disiplin hati. Setiap melakukan amalan semata-mata ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah disiplin hati. Setiap amalan. Ternyata disiplin yang paling tinggi adalah disiplin hati. Ya. Dan disiplin yang terkait dengan fisik, menata sandal dan sebagainya itu adalah bagus, tapi itu ternyata level paling bawah. Ini hati yaitu keikhlasan, kemudian ilmu, baru kemudian amalan. Ini terkait dengan disiplin. Maka ketika kita melihat anak kita nggak tertib, ya bukunya acak-acakan, kita jangan husnudzon dulu anak ini nggak disiplin. Sering terlambat, ya bisa jadi sholatnya masbuk terus sampai disebut ahli masbuk gitu. Ya. Kita jangan husnudzon dulu. Selama nasihat sudah kita berikan, bisa jadi mungkin dia disiplinnya di mana? Di hati dia. Dia betul-betul ikhlas. Nah, betul-betul ikhlas, bukan ikhlas masbuk ya. Ya, ikhlas sholat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan masbuknya mungkin ada hal yang dia menjadikan masbuk. Mungkin dia seorang yang pikirnya itu atas sadar sehingga banyak berintuisi, berimajinasi sehingga kepalanya di atas awan sehingga dia tidak lihat jadwal di depan mata. Ya, ini. Nah, ini terkait dengan disiplin, ya. Jadi disiplin pun harus kita kaitkan dengan tiga jiwa. Ini kesatuan yang nggak bisa dipisah-pisah, ya jiwa ini utuh, walaupun bisa dibedakan. Contoh ya disiplin yang fisik, yaitu tepat waktu, tertib administrasi, ya RPP-nya lengkap sekali. Nah, suka membuang sampah pada tempatnya, gitu kan. Ada sampah yang guling dibenarkan, ada keran yang mengucur ditutup, gitu kan. Kemudian contoh disiplin fisik yaitu belajar dan bertanya ketika tidak tahu, itu disiplin akal itu. Ya, ketika dia nggak tahu dia tanya, nggak tahu dia belajar, ya sehingga berilmu. Ini disiplin akal. Dan disiplin hati itu tidak berharap pada selain Allah. Ikhlas. Ini contoh. Ya. Kemudian gaya belajar. Kita mengenal gaya belajar. Ternyata gaya belajar ya tidak lepas dari tiga jiwa. Karena manusia ya tiga jiwa ini. Akhirnya apapun yang terkait dengan jiwa ya kembali ke sini semua. Termasuk gaya belajar. Padahal kalau kita ketahui gaya belajar, bakat dan sebagainya. Kalau di pendidikan umum itu kan beda-beda. Seolah-olah terpisah. Jadi satu di sini. Coba anak yang cenderung di nafsul ammaroh, di fisik, belajarnya dengan cara apa? Bergerak. Ya ini, bergerak dia itu. Memang cara belajarnya bergerak. Dia paham dengan bergerak. Dipaksa duduk suruh membaca, dia keberatan. Stres dia itu. Akhirnya mogok sekolah. Akhirnya dianggap problem maker. Karena harus bergerak itu. Ini. Nah kemudian anak yang cenderung di lawamah, ya, lawamah, yang kuning cenderung berpikir itu belajarnya dengan cara apa?
Mendengar apa melihat? Melihat. Nih, ya. Kemudian anak cenderung di mutmainah, cara belajarnya dengan cenderung banyak mendengar. Maka anak yang halus itu kan kalau diterangkan kadang tiduran kan? Karena yang dia pasang bukan matanya tapi telinganya. Cuma kita kadang nggak tahu, kita marahi, kamu nggak memperhatikan guru ya, adab menuntut ilmu. Nah, ayo melek, melek. Nah, setelah melek, tadi energinya penuh di telinga, dia paham, ya. Akhirnya energi dibagi ke mata, akhirnya telinganya energinya berkurang, dia nggak paham, tapi gurunya seneng. Nah, itu bagus namanya. Kita harus paham tentang ini, paham tentang ini. Bahkan ada kadang-kadang anak tertidur, itu ketika ditanya ketika bangun dia paham itu ada, ya. Ternyata tidurnya itu bukan tidur beneran, dia itu mendengarkan, mengistirahatkan matanya. Telinganya full energi sehingga dia paham dari apa yang dia dengar. Ini anak-anak yang cenderung mutmainnah, ya, lemes, kelihatannya lemes, namanya lembut kan lemes. Nah ini, jadi beda-beda anak kita itu. Kemudian konsep Ki Hajar Dewantara, rasa, cipta dan karsa, ini ya. Kemudian ini di hati itu adalah tanya iman, at-taqwa hahuna, gitu kan. Ya. Ilmu di akal, kemudian amal ada di fisik. Nah, sekarang bagaimana cara mendidik amal? Ya, mendidik amalan. Contoh gerakan sholat. Ya, contoh lagi naik sepeda motor. Ya, contoh lagi adalah menghafal. Itu kan amalan fisik semua. Maka fisik ini atau amal ini itu dididik dengan cara dibiasakan. Ya, dibiasakan, diulang-ulang. Pengulangan itulah untuk mendidik fisik. Termasuk kita bisa naik sepeda waktu dulu, latihan berulang-ulang. Termasuk kita dulu belajar berjalan waktu anak-anak masih anak-anak, itu juga pengulangan, berulang akhirnya bisa. Termasuk kita menghafal Al-Quran, pengulangan, diulang termemori akhirnya. Jadi mendidik fisik itu dibiasakan. Sehingga dalam pendidikan itu ada namanya pembiasaan. Kemudian mendidik akal diapakan? Dipahamkan atau diajarkan. Nah, untuk apa? Biar paham, ini ilmu, sampaikan ilmu. Dipahamkan, dibiasakan, pahamkan, biasakan, ajarkan, biasakan. Biar pembiasaan ini termasuk ikop, ya. Termasuk ikop itu masuk pembiasaan. Ini. Nah, ada metode lain nggak seperti hal ini? Ini kan yang dua ini yang sering kita lakukan kan di kelas. Coba bayangkan ketika santri baru masuk di tempat kita, apa yang kita lakukan? Apakah mereka kita biarin dulu selama 3 bulan? Tidak, langsung masuk kelas. Perhatikan anak-anak, ini Ustadz mau terangkan ini ya tentang masalah rukun-rukun sholat. Nah, ini termasuk dibiasakan apa dipahamkan? Dipahamkan. Setelah itu kemudian, ayo sekarang kita praktek di masjid, caranya sholat. Ini gerakannya seperti ini, termasuk dibiasakan. Ada metode lain nggak mengajarkan sholat? Ternyata ini hati kan belum kan? Ayo. Padahal yang sering kita lakukan itu ini, dua ini. Ajarkan, biasakan. Ajarkan, biasakan. Ini yang sering kita lakukan. Ternyata ada yang kurang. Ya. Di mana letak ikhlasnya? Di mana penumbuhan ikhlasnya anak? Ketika mengajarkan Al-Quran, di mana menumbuhkan cinta anak kepada Quran? Padahal cinta itu di hati. Ternyata hati itu nggak bisa ditumbuhkan dengan diajarkan. Hati itu nggak bisa ditumbuhkan dengan dibiasakan, nggak bisa. Karena hati itu prioritas. Ini. Nah, seringnya kita memahami bahwa nanti setelah diajarkan, dibiasakan, pasti tumbuh cinta. Ternyata tidak. Urutannya itu ya cinta dulu, kemudian dia paham, baru kemudian mengamalkan. Urutannya demikian. Semua dimulai dari cinta dulu, mahabbah. Ya 3 rukun ibadah, mahabbah, roja, khauf. Mahabbah dulu yang ditumbuhkan, bukan khauf dulu. Ya, ini. Nah ini yang sering kita lakukan ini, ya. Bahkan surat keputusan Menteri Pendidikan tahun 2015 nomor 21 itu alur pendidikan kita itu juga dimulai dari dipahamkan, kemudian dibiasakan, kemudian jadi membudaya. Nah ini yang antara lain kita perlu konsentrasi penuh. Ternyata ada yang Nabi contohkan tidak ada di dalam ini. Gitu. Coba kira-kira mendidik hati dengan cara diapakan ini, Ustadz dan Ustadzah? Ini pendidikan yang tidak lazim.
dengan cara disenangkan. Nah ini aneh kan? Ya, aneh kan ini? Ini ada contoh dari Nabi, insya Allah nanti kita bahas. Bagaimana Nabi menyenangkan untuk menumbuhkan hati sehingga iman tumbuh. Ya, ini yang membedakan dengan pendidikan yang dasarnya hanya otak saja. Disenangkan. Maka 3 ini Nabi sudah memberikan petunjuk. Ya, bahwa mendidik fisik itu dengan bahasa tangan. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi. Didiklah dengan tanganmu, dengan tangannya. Kemudian yang kedua, menggunakan apa? Lisan. Nah, itu untuk apa? Mendidik akal. Kemudian yang ketiga dengan apa? Hati. Itu adalah untuk mendidik hati. Ya, untuk menumbuhkan mahabbah, menumbuhkan rasa cinta, mahabbatullah, cinta kepada Quran dan sebagainya, cinta kepada sholat, itu dengan bahasa hati. Dan bahasa ini nggak bisa ditukar-tukar. Bahasa lisan tidak bisa digunakan untuk mendidik hati. Contoh seperti ini, ya. Contoh seperti ini. Ketika bahasa lisan digunakan untuk mendidik hati, apa yang terjadi? Ya, bahasa lisan digunakan untuk mendidik hati. Ini masuk salah metode mendidik. Hati harusnya dengan bahasa hati, tapi ternyata menggunakan lisan. Nah, bahasa lisan digunakan untuk mendidik hati, hati itu bisa terluka. Maka selembut-lembutnya bahasa akal, kalau digunakan untuk mendidik hati, maka hati akan bisa terlukai. Contoh misal, kita punya anak, ya, sudah lulus sekolah Islam, ya, hafalan apa namanya itu? Hafalan Qur'annya, Masya Allah. Tata cara sholat, nilainya 10 atau 100. Ya, kemudian ketika mau lulus dites cara sholat, wah sudah, Masya Allah, sudah pinter. Tapi kenapa dia nggak mau sholat? Padahal secara ilmu lengkap, amalan dia sudah bisa. Tapi kenapa nggak mau sholat? Masalahnya di mana? Fisik, akal, apa hati? Hati. Maka metode yang tepat menggunakan apa? Bahasa hati. Coba kalau pakai lisan. Nah, ini Abi mau bicara sama kamu, nak. Kalau kamu mau sholat, pahalanya kan buat kamu sendiri. Bahwa sholat wajib itu, sholat 5 waktu itu wajib. Nah, kira-kira hati anak mengatakan gimana? Sudah tahu, sudah tahu. Ya, ya. Benar apa tidak? Iya. Kok ngomong lagi terus sih, tahu-tahu saya itu. Nah, itu menandakan bahwa selembut-lembut bahasa lisan untuk menumbuhkan hati, hati itu terluka, nggak terima dia. Ini nggak bisa, bahasa lisan untuk hati itu nggak bisa. Nah, maka nanti kita bahas itu penanganannya bagaimana. Ini, apalagi kita menggunakan bahasa tangan. Anak sudah pinter cara sholat, sudah pandai caranya mengamalkan, mempraktikkan sholat, tapi masalahnya hati pakai tangan, dihukum, ya. Maka bukan hanya terluka hati itu akan patah. Ini akan patah, bisa jadi dia kabur, nggak pulang. Ini antara lain yang sering kita lakukan tanpa kita sadari, gara-gara kita ngekor orang Barat. Ini bahasa hati itu beda dengan bahasa tangan dan bahasa lisan. Inilah yang hilang di pendidikan kita. Ya, dan bahasa hati inilah yang Rasulullah terapkan pada generasi dulu, sehingga mereka yang anak-anak belum balik pun mereka sudah daftar jihad, padahal mereka belum wajib. Nah, itu hasilnya. Datang Zaid bin Sabit, ya, Rafiq bin Khudaij, ya, datang kepada Nabi, Samurah, ya. Mereka belum balik, mereka belum wajib, tapi datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, izinkan aku untuk berjihad. Mereka tahu resikonya, terbunuh, tapi mereka ingin ikut berjihad. Itu hasil pendidikan hati. Ketika Rasulullah menolak, nangis semua mereka. Ya, nggak bisa ikut berjihad. Itu karena apa? Mahabbah. Dan cara mereka Rasulullah menumbuhkan mahabbah itu tidak dengan banyak diomongkan, kamu harus ini cinta jihad dan sebagainya, bukan. Dengan hati yang tidak lazim, yang waktu zaman dahulu itu orang Arab mengatakan nggak lazim, tapi hasilnya seperti itu. Nah,
Inilah sebenarnya pendidikan hati, inilah pendidikan militansi. Ya, maka kalau ini tumbuh pada anak kita semua dengan cara metode pendidikan yang tepat, ya jangankan hanya sholat subuh, ya, jihad saja mereka akan berangkat. Ini pendidikan hati, yaitu mahabbah. Ternyata cinta nggak bisa ditumbuhkan dengan bahasa lisan. Itu yang Nabi lakukan. Insya Allah nanti kita bahas lebih detail. Bagaimana contoh dari Nabi. Nah ini mukodimah ya untuk memetakan di mana celah-celah pendidikan kita yang nggak tumbuh, yaitu pendidikan hati ini ya bisa patah. Kita sering melakukan ini, dan metode pendidikan ini ternyata sama rata pada semua anak. Pokoknya kalau masbuk gundul, gitu kan ya. Nanti SP 1, 2, 3, kalau sudah 3 keluarkan. Itu ternyata nggak mengena pas, kan nggak semua anak itu di fisik semua kan. Ternyata mereka ada yang masalahnya ada di akal, ada yang di hati. Tapi tindakan kita sama ratakan. Nah inilah antara lain kita nggak mengenal kondisi jiwa anak. Anak dianggap kertas kosong sama semuanya, sehingga metodenya dianggap sama semua. Ternyata nggak bisa. Padahal Rasulullah tadi menangani Umar berbeda dengan menangani Utsman. Ya, ketika Umar sama Abu Bakar masuk ke dalam ruangan, ke rumah Rasulullah santai aja, kaki beliau terbuka, kelihatan. Tapi begitu Utsman masuk, beliau rapikan, ya, duduk manis. Aisyah heran, wahai Rasulullah, ketika Umar dan Utsman masuk, engkau biasa saja. Tapi begitu Utsman masuk, engkau merapikan diri, berubah posisi. Ada apa, wahai Rasulullah? Rasul mengatakan, apa aku tidak malu kepada orang yang malaikat saja malu kepadanya? Inilah bakat Bapak Ibu semuanya, Ustadz dan Ustadzah. Rasulullah berbeda-beda menangani setiap sahabat sesuai dengan karakternya masing-masing. Ini, maka kita pun juga harus demikian ketika menghadapi murid-murid kita yang beda-beda tadi. Kenali karakter mereka, apa bakat mereka dari 3 jiwa ini. Tentu saja bakat yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya, jadi bakat itu bukan sekedar profesi, bakat itu semua digunakan untuk ibadah, kehidupan rumah tangga, menghadapi tetangga, semua karena terkait dengan 3 jiwa itu. Nggak lepas dari itu. Nah, kalau kemudian yang sering kita pelajari kan ada taksonomi Bloom, ya, atau kemudian taksonomi yang dari psikoanalisanya Sigmund Freud itu kan ada afektif, kognitif, psikomotor yang disebut dengan attitude, knowledge, dan skill. Pembagiannya harusnya demikian. Tapi kalau ternyata berpikir hanya dibatasi di otak saja, ya akhirnya afektifnya itu masuk ke dalam lawamah. Ya, afektifnya masuk ke dalam lawamah. Ini kalau dibatasi otak saja. Karena apa? Yang hati ini nggak kesentuh oleh mereka, karena berpikir hanya otak. Sehingga mendidik cinta oleh mereka dengan cara apa? Diajarkan, dikondisikan, nggak masuk, nggak ada militansi di mereka. Nah ini jadi akhirnya nggak kesentuh di hatinya ini. Nah akhirnya muncullah saat ini kita karena kebingungan mendidik anak-anak kita, ada istilah yaitu mengislamkan metode non-Islam. Datanglah metode dari negara sana. Wow, ganti kontennya jadi titik-titik Islami. Ya. Datang negara lain lagi, oh ini bagus, ini kan muamalah, ini nggak melanggar syariat, ganti kontennya. Ganti kontennya, jadilah titik-titik sunnah. Ini terjadi hari ini. Ya. Ya. Kemudian lagi dari sini, oh tambahi lagi, diganti kontennya, ganti spiritual titik-titik. Ini terjadi hari ini. Ternyata mengislamkan metode non-Islam itu hanya di sebatas ilmu dan amal. Kemudian di keimanan nggak bisa diajarkan dengan hanya akal, itu nggak bisa. Ini ketemunya demikian, ada yang hilang. Nah maka kita perlu memahami ini bahwa tidak bisa metode non-Islam itu diislamkan, nggak bisa. Karena contoh dari Nabi sudah jelas. Ya, ini perbedaannya tadi sudah kita ketahui, berpikir di hati dan otak tadi yang membedakan. Ini. Kemudian masa emas sekarang. Ternyata ada masa emas pertumbuhan di antara 3 jiwa ini. Nafsul mutmainnah itu ya masa emasnya 0 sampai 7 tahun. Maka mendidik anak 0 sampai 7 tahun itu dengan tangan, lisan, apa dengan hati? Hati. Ya.
Anak kemudian memegang gelas, dilempar, piar. Nah, apa yang kita lakukan dengan tangan? Kemudian anak kita banting itu, yang usianya masih 2 tahun, 3 tahun. Tidak, kita pakai hati nggak apa-apa. Kan nggak lazim kan? Lazimnya kan ya dinasihati, diomongi, dimarahi itu kan. Ini gelas ini bahaya kan. Tapi kita pakai hati, masih nerima. Nah, berarti ini 0 sampai 7 tahun itu adalah bahasa hati dominannya. Kita mengalah. Kira-kira anak mungkin memegang besi ya atau palu. Tiba-tiba dipukulkan kepala ayahnya. Twing gitu kan. Nah, apakah ayah akan marah? Tidak, insya Allah. Usia 2 tahun, 3 tahun mau dimarahi. Ya nggak paham. Anak itu merasa bersalah apa tidak? Tidak merasa bersalah. Kalau dinasihatin paham atau tidak? Tidak paham. Jadi bahasa tangan, bahasa lisan nggak mempan. Hanya bisa dengan satu bahasa, itu bahasa hati, tersenyum. Oh mukul ya. Dalam hati kita nggak tahu kalau kepalanya benjol kan. Nah ini. Itu contoh. Maka ada masa emas yaitu 0 sampai 7 tahun itu bahasa hati. Maka anak TK itu dijelaskan lisan nggak paham, mereka belum tamyiz. Tamyiz itu ulama sepakat itu mulai 7 tahun. Walaupun sebenarnya perbedaan pendapatnya banyak, tapi masyhur ya. Ulama mengatakan tamyiz itu 7 tahun ketika mereka mulai diperintah sholat. Jadi setelah 7 tahun itu baru ke akal yang berkembang, sebelumnya itu hati. Ya. Maka anak TK itu kalau berkelahi kemudian diadili, memang dia benar-benar salah, ya nggak mau mengaku karena semuanya merasa benar. Mereka belum tamyiz, berarti belum bisa membedakan mana salah, mana benar. Tapi seringnya kita tergesa-gesa ya karena tadi mengislamkan metode non-Islam tadi, sehingga TK sudah dikasih pengarahan, gitu ya. Sini duduk nak, ya. Ini ustazah jelaskan, yang nggak terima mereka nggak paham. Ini. Nah ini antara lain tadi gambaran seperti tadi. Kemudian 7 sampai 10 tahun itu masa emas dari nafsul lawamah. Mulai banyak berpikir, banyak bertanya, kepoan gitu kan. Baru setelah 10 tahun itu pakai bahasa tangan. Tidak mau sholat, pukul. Nah ini ada masa-masa emasnya. Semua kembali kepada 3 jiwa, enggak lepas dari itu. Enggak lepas dari itu. Karena ya 3 jiwa itulah yang ada pada diri manusia. Ini. Kemudian anak 0 sampai 7 tahun bagaikan raja. Kalau dia sebagai raja, kita sebagai apa? Pelayan. Iya. Mau pipis, kita nggak mungkin anak 2 tahun pipis sendiri sana. Nah, ya ini bagaikan raja. Nah, oh ya, ya. Ini. Jadi betul-betul kita melayani. Kemudian 7 sampai 10 setelah diperintahkan sholat, jadi teman, diomongi. Kamu kok bertengkar sama temanmu kenapa? Kan sakit kalau dia dipukul, besok jangan diulang lagi ya. Tanpa ada hukuman, namanya teman. Ya, tetap dengan lembut. Ya, ini. Kenapa kamu nggak mau sholat? Ayo sholat. Tapi tanpa ada paksaan, tanpa kemarahan, tanpa hinaan, tanpa hukuman. Baru setelah 10 tahun, jadikan tawanan. Ya kita tegas. Tawanan kok nggak menuruti perintah ya pukul. Gitu ya. Ini. Nah ini masa emas pertumbuhannya demikian. Ya. Nah, kemudian 0 sampai 7 itu adalah masa emas tumbuhnya mahabbah, rasa cinta. Anak TK sudah diceritain neraka. Nah, TKA masuk materi pertama pengajaran ngerinya neraka. Nah, ya langsung ke khauf. Nah, ini. Perhatikan anak-anak, ini peringatan buat kalian. Ya. Ada yang pernah nyentuh api? Pernah saja, panas gak? Panas. Itu neraka 70 kali lipat panasnya. Kalau kamu nggak mau sholat dan Allah nggak mengampuni neraka. Dan seringan-ringannya neraka itu ada bara api di bawah telapak kaki, otakmu itu mendidih. Nah, kira-kira anak besok berangkat kayak itu? Iya, itu. Nah, jadi ada tempat-tempat tertentu mahabbah dulu. Mahabbah dulu, cinta dengan disenangkan. Dan cinta itu tumbuh karena disenangkan. Senang mereka itu. Ini. Kemudian berikutnya roja, baru muncul harapan. Ya, baru punya harapan. Oh, nak surga itu indah. Baru setelah 10 tahun ceritakan neraka. Ya, kenapa ayah memukul kamu daripada kamu besok di neraka? Gitu, ya. Ini. Jadi urut. Jadi semua itu ada fase-fasenya.
Dan masya Allah ya Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan kok 3 semua di sini. Ini ya rukun ibadah ada 3, gaya belajar ada 3, struktur jiwa ada 3, metode mendidik ada 3 lagi, gitu kan? Masya Allah ya. Ini keajaiban. Ya Al-Quran memang keajaiban. Ini 3. Kemudian prioritas sekarang. Ya prioritas. Kalau tadi disebutkan anak sudah berilmu, sudah amalannya itu pintar sekali mempraktekkan, tapi ternyata masalahnya di hati, kesadarannya belum ada. Ya hati dulu kita garap. Atau mungkin 3-3-nya belum ada semua, ya hati dulu. Jadi prioritas pertama itu hati dulu. Hati itu ibarat kalau pohon itu akar. Kalau akarnya nggak dikuatkan roboh. Kalau bangunan itu pondasi. Itu prioritas utama. Setelah hati tumbuh baru kemudian ilmu. Ya dilawamah. Kemudian berikutnya adalah di amal, yaitu di ammaroh. Ini urut. Jadi ada prioritas. Nah, kemudian target pendidikannya, sehingga nanti setelah kita didik, ya, maka harapannya adalah ketemu pada diri anak kita qalbun salim, hatinya sehat, yaitu ikhlas. Sehatnya hati itu indikatornya yang paling utama adalah ikhlas. Itu sehatnya hati. Kalau sudah ikhlasnya nggak ada, nggak sehat. Ini. Kemudian yang kedua adalah aklun salim, berilmu dia itu. Pembelajar, mau bertanya, ya. Ini semangat untuk menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga adalah jismun salim. Dia itu gerakan dan amalannya itu masya Allah luar biasa. Nah kalau 3 ini tumbuh, maka tumbuhlah 3 jiwa itu dan maksud Allah menciptakan manusia akan terpenuhi insya Allah ta'ala. Nah ini. Nah sebelum kita lanjut ke berikutnya, tujuan pendidikan, ya. Kita break sejenak, ya, kurang lebih 15 menit. Setelah ini kita nanti akan bahas, ya, bagaimana sih 3 jiwa ini dikaitkan dengan tujuan pendidikan. Ya, kita bahas nanti setelah ini. Mudah-mudahan bisa cukup waktunya, ya. Wa'alam bisawab, ya, tafadhulna untuk break sejenak. Dan kalau bisa nanti 15 menit tepat, ya, jam 10 kita mulai lagi, ya. Silakan. Alhamdulillah kita sudah mengikuti sesi pertama. Masya Allah luar biasa ilmu yang disampaikan oleh ustaz kita. Kalau melihat ini Masya Allah, kayaknya apa yang sudah kita lakukan itu sangat jauh dari kriteria yang sungguh dalam mendidik anak. Baik, pada peserta, insya Allah kita break sebentar, sekitar 15 menit. Mungkin di antara ada yang mau ke kamar kecil atau yang lainnya. Dan dari panitia ada yang menyiapkan minuman hangat di luar, mungkin bisa antum yang mau membuat atau minum minuman hangat bisa di luar sebentar. Insyaallah untuk sesi selanjutnya pukul 10.00 kita akan segera mulai, kita mulai tepat waktu, ya, pada pukul 10.00. Demikian, terima kasih.